Betul, KPK akhir-akhir ini lebih fokus kepada operasi tangkap tangan. Ya. Jarang kita dengar KPK mengungkap sebuah kejahatan korupsi dari hasil pengaduan masyarakat, ya, terkait dengan kebijakan pejabat negara yang merugikan negara, keuangan negara, dan dilakukan oleh banyak orang, ya, banyak pejabat. Nah, kerugian yang dialami oleh negara sendiri, ya, atau masyarakat sendiri terkait dengan pola penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi yang hanya fokus kepada OTT adalah OTT itu hanya menyangkut 2 orang, ya. Ya, sial-sialnya bisa 2-3 orang kaitannya dengan pemberian suap dan penerima suap. Dan kalau kita bicara tentang pemberi suap dan penerima suap, maka tindakan ini tidak langsung menyangkut kepada kerugian negara, ya. Tetapi ini malah menyangkut perilaku pejabat negara yang oleh aturan perundang-undangan kita dilarang untuk menerima uang dari masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang terjadi dan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi kalau KPK hanya fokus kepada OTT, maka hal ini tidak akan menyelesaikan atau kita tidak akan sukses memberantas korupsi di negeri ini kalau KPK hanya fokus dalam penindakannya itu hanya berupa OTT. Sedangkan kejahatan korupsi lain yang jauh lebih besar kerugian negara dan dilakukan oleh banyak orang, jarang kita dengar terungkap dan dilakukan oleh KPK. Ya, selama ini kita melihat bahwa suap menyuap dalam pelayanan publik, terutama terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat negara, itu terjadi di hampir semua sektor, ya. Mulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Padahal dalam konteks pelayanan publik dan terkait dengan suap, itu selalu inisiatif, ya, penciptaan, pengkondisian ya, terjadinya suap itu selalu datang dari pejabat-pejabat yang bersangkutan, ya. Suap itu sendiri sebetulnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, ya, masyarakat yang harus dilayani, tetapi ini sudah membudaya. Masyarakat yang harus dilayani, tetapi masyarakat juga harus membayar, dan memang ini terjadi setiap hari dan di setiap tempat. Tetapi bukan berarti masyarakat itu senang, bukan berarti masyarakat itu puas, bukan berarti masyarakat itu setuju. Tetapi masyarakat diperhadapkan pada kondisi mau tak mau harus dia lakukan itu. Karena dia membutuhkan pelayanan. Dia memerlukan pelayanan dari pejabat negara untuk sesuatu yang sudah seharusnya menjadi haknya. Tetapi harus dilakukan dengan cara suap. Karena sudah dikondisikan, sudah diciptakan sedemikian rupa. Tanpa ada suap, pelayanan kita akan dibuat berlarut-larut, bertele-tele, bahkan sampai tidak terlayani. Nah, dalam kaitan dengan OTT yang terjadi kemarin, memang ini kita lihat peristiwa ini sebuah hal yang sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Karena suap itu terjadi di benteng terakhir pencari keadilan untuk mendapatkan keadilannya, yaitu di mana? Di Mahkamah Agung. Tetapi hal yang ingin saya katakan di sini, seharusnya dalam proses OTT terkait dengan suap kepada aparat penegak hukum atau aparat manapun, mestinya pihak yang memberi suap itu tidak bisa dikenakan tindakan hukum atau diberi sanksi pidana. Karena bagaimanapun pemberi suap itu rata-rata mereka adalah korban, ya. Mereka diperhadapkan pada suatu situasi, ya. Dia kan pencari keadilan. Dia sudah habis-habisan, dia sudah babak belur mulai dari tahap awal di tingkat pengadilan negeri, bahkan di kepolisian, kejaksaan, naik lagi ke tingkat banding, naik lagi ke tingkat kasasi, semua itu penuh dengan transaksi, dia sudah habis-habisan. Tetapi karena dia ingin mendapatkan haknya itu dan dia disuruh memilih. Kalau mau bayar, menang. Kalau tidak bayar, akan kalah. Nah, pada situasi yang diperhadapkan itu sebetulnya dosa yang paling besar yang terjadi di dalam proses suap menyuap
terutama di dalam rangka rakyat pencari keadilan. Dosa yang paling besar itu adalah dosa dari aparat penegak hukum yang menempati posisi penentu ya dalam hal ini oknum hakim, oknum jaksa, oknum polisi. Karena itu adalah sangat tidak adil kalau pemberi suap dalam hal ini seperti kita ambil contoh kasus OTT Hakim Agung kemarin ya menyangkut sebuah perusahaan koperasi di Semarang. Itu seharusnya si pemberi suap diposisikan sebagai korban. Karena dia tidak tahu menahu, ya. Dia diiming-imingi oleh pengacara atau dia diiming-imingi oleh oknum hakim bahwa dengan membayar sejumlah uang, saya bisa memenangkan kamu. Sementara hanya di tangan pejabat inilah keadilan itu diharapkan diperoleh. Jadi sekali lagi, sistem hukum kita atau hukum kita yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi harus direvisi, ditinjau ulang. Karena selama ini setiap OTT pemberi suap yang sudah berkorban ya bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan diperas kiri kanan, tetapi dia juga harus masuk penjara bersama pejabat yang dia suap. Padahal dia bukan seorang penyelenggara negara, dia tidak mempunyai kedudukan dengan kekuasaan yang besar, dia tidak terikat oleh sumpah jabatan, tetapi dia hanya sekedar memperjuangkan haknya. Tetapi untuk mendapatkan kembali haknya itu dia dikondisikan harus membayar ini dan membayar itu. Dan itu yang terjadi termasuk di dalam kasus OTT kemarin yang terjadi di Mahkamah Agung oleh Hakim Agung, dan korbannya itu adalah pencari keadilan yang juga adalah nasabah koperasi yang selama bertahun-tahun menderita kerugian. Dengan demikian KPK atau kepolisian atau kejaksaan sebaiknya membudayakan ya khusus terhadap pemberi suap yang dalam kasus-kasus tertentu di mana mereka sudah korban berkali-kali, kalah menang, dikalahkan lagi, dijanjikan untuk menang lagi, itu harus diberi suatu tempat tersendiri dan diposisikan sebagai korban dalam permainan mafia peradilan.